Ya, selamat bergabung di Musaba ya Pak ya. Iya, selamat bergabung di kafe ya. Di kafe Musaba. Oke. Halo Raffi, halo Iwan, halo. Plus tap-tap layar ya kayaknya ya Pak ya. Iya. Yang sudah gabung tap-tap layar dulu. Kita biar waktu banyak ya. Iya. Ini pada setting ini lebih bagus ini. Ada. Cek suara masuk deh. Halo. Saya Susi, monggo cek. Kita cek suara ya. Halo everyone. Bisa dengar suara saya? Halo Pak Aziz. Halo. Oh ada Pak Aziz juga yang bergabung. Bikin rapat gitu. Bikin rapat, iya. Baik. Palamio namanya lagi. Ada 13 yang bergabung. 13 orang, lumayan ini. Bisa lagi. Tap share yuk, tap share yuk. Level 1 dulu. Oke. Tap share. Halo Rizky. Join, siapa yang mau dapat 4 hadiah? Door prize ya Pak? Door prize dari Bu Susi. Door prize dari saya nanti dapat voucher. Vouchernya apa Bu? Vouchernya nanti khusus spesial Musaba, ambilnya juga di saya. Kalau yang saya, kalau Pak Aziz nanti ambilnya voucher di Pak Aziz. Ada beberapa dari Bu Susi sama dari Pak Aziz dua. Mantap ini. Sudah 1000 yang lain ini ya. Oke. Ayo di kafe mana suaranya? Aman ya? Oke. Kita nunggu 1 menit lagi ya Bu. Dari Baik, siap. Siap. Halo G, nama G doang. Halo Ika, ini Ika DKV 2. Ada pertanyaan Bu, sambil nunggu ada yang tanya. Oke. Pak Arif dan Bu Susi sehat? Alhamdulillah, so nice pokoknya. Nice. Semangat gitu. Oke, selalu kan batin. Halo Faros, halo Jaehyun, nama sekali. Faros, masih ingat itu kalau Faros itu kayaknya Mas yang tahun kemarin ya. Kemarin ya. Kakaknya juga ada di Musaba itu Mas apa namanya? Rengga. Oh ya Mas Rengga. Oke, nice boy itu. Mas Faros. Itu di mana Pak? Ini kita di LK3 di LK Lab Komputernya DKV di studio DKV ini. Siapa dong? Halo Farhan Nicole. Di sini orangnya beda deh. Oke. Gue ada yang tanya Bu dari You namanya. Kasih tip dong buat anak bandel Bu. Nah, Oke. Ini langsung aja ya. Kalau kasih tip buat anak bandel, kalau di Bu Susi kita ada namanya ini ya. Kalau di guru penggerak itu kita tidak bisa langsung punishment, tapi kita harus segitiga restitusi. Nah, apa itu? Berarti apa yang belum tahu? Oke, mau tahu apa itu segitiga restitusi? Nah, segitiga restitusi itu kita pertama memang harus
bertanya untuk memvalidasi. Yang terakhir nanti adalah memvalidasi, bertanya kenapa anak itu bandel. Jadi backgroundnya dia kok sampai seperti itu pasti ada latar belakang. Dia bandel nggak akan ada latar belakangnya. Kalau anak yang dia mohon maaf ya mungkin bandel itu bisa dibilang bad boy gitu ya. Oke, anak-anak yang bad boy itu sebetulnya kalau saya pernah baca buku itu Joker, dia Joker. Ya, Joker sebetulnya orang baik loh. Nah, kenapa kok Joker itu bisa jadi buruk? Yang menyebabkan Joker itu buruk adalah keadaan. So sama, bad boy itu anak yang bandel itu sebetulnya dia baik. Gitu. Maka yang membuat dia tidak baik adalah something, pasti ada something. Nah, something ini apa yang kita harus korek-korek. Setelah kita korek-korek, kita akan menanyakan kembali, review kembali. Apakah betul seperti ini, betul seperti ini, betul seperti ini. Nah, kita mendengarkan dulu, kita dengarkan keluh kesahnya apa. Jangan sampai kita hanya mengejudge gitu ya. Kita dengerin dulu, kita dengerin menjadi pendengar yang baik itu jauh lebih tidak menyenangkan, Pak. Ya toh? Kalau kita sebagai pembicara itu ya enak-enak aja. Tapi kalau gak ada daging gitu ya Pak ya. Nah itu yang paling gak enak itu adalah menjadi pendengar yang baik. Nah itu yang memang segitiga restitusi untuk anak-anak yang bad boy, anak-anak yang agak bandel itu memang kita butuh sekali mendengarkan. Setelah kita mendengarkan, kita tanya kembali, kita review kembali. Benarkah kamu seperti ini? Benarkah kamu seperti ini? Dia tinggal jawab ya tidak. Ketika sudah itu untuk apa? Validasi. Oh, kamu divalidasi seperti ini, berarti nanti mereka akan mengeluarkan kira-kira penyelesaiannya apa. Tunggu jadi dirinya sendiri, bukan kita yang menjawab. Nah, gitu. Itu insya Allah kalau memang segitiga restitusi itu dibuat di sini ya, misalnya untuk anak-anak yang kategori masih bandel, yang lebih parah lagi bad boy gitu ya. Mereka itu sebetulnya perlu sentuhan, touching gitu loh. Kalau anak-anak itu sedikit ditouching itu kan agak beda ya Pak. Kayaknya gitu deh. Oke, tadi yang nanya siapa ya? Kita buka dulu Bu. Oh dibuka dulu ya? Belum buka aja sudah mantap sekali ya, sudah penuh semua ini ya. Ini yang nonton ini nggak akan menyesal ada khusus di sini. Halo teman-teman, kita baru mulai aneh sekali ya. Baru mulai ya nggak apa lah ya. Kita baru mulai di sini, saya bersama Bu Susi di sini. Mana suaranya Bu? Ini penonton tidak tahu ya, kita dari ribuan orang belakang sini. Banyak sekali. Ini meriah banyak sekali. Hanya untuk menunggu Bu Susi di sini. Spesial. 1001, buatnya Anda ya. 1001, buatnya Anda. Nanti belum opening saja sudah cracking semua tadi ya teman-teman ya. Ini nanti kita akan bahas lebih dalam lagi. Dari komen boleh kita bahas-bahas. Oke, dari komen kita bahas. Nanti juga ada informasi dari Bu Susi. Oke. Sebelumnya Bu, kita perkenalan dulu ini yang dari luar sana, dari Papua, dari Australia belum tahu ya Bu. Belum tahu. Luar planet mungkin ya Pak ya? Luar planet atau luar Andromeda ya? Kita nggak tahu juga. Oke. Diperkenalkan diri dulu Bu, ke teman-teman. Baik, kita perkenalan diri ya. Kalau sebetulnya saya pakainya sih bahasa Inggris saja ya. Bahasa Inggris. Karena beberapa Little. Ya, kalau boleh berkenalan, hari ini saya diundang oleh DKV. Ini juaranya Junusaba. Siapa yang punya podcast kalau nggak DKV Musaba guys? Ini kemarin kita diundang, yuk Bu Susi kita ada apa yuk? Kita mau bahas trik-trik aja deh. Kita bahas ide-ide yang mungkin anak-anak the youth, anak-anak muda sekarang itu the youngest, kemudian para ini ya
students, murid-murid itu mungkin punya ide-ide, nanti kita bahas di sini, kita bisa sharing-sharing gitu. Terus kemudian mereka mungkin butuh guiding oleh para mentor-mentornya atau bapak ibu guru ya Pak ya kalau di sekolah kita. Nah mungkin dari luar sekolah kalau mau ada yang mau dimentori sama Pak Rohem atau Pak Oki kan juga bisa ya Pak ya. Atau mau dimentori oleh saya, oke ya. Hubungan bawah ini nanti. Oke. Boleh Pak Aziz lagi. Bawah ini gitu ya. Pas nomornya. Pas nomornya Pak Aziz ya. Iya. Atau kalau mau inden. SPMB jurusan DKV kan hanya 2 kelas tok loh Pak. Oke, 2027 sold out nanti Pak ya. Maka seinden lah sekarang juga itu yang anak-anak punya anak-anak SMP, adik-adik SMP atau mungkin gebetan SMP langsung capcus saja. Karena kalau yang punya podcast bisa sebetulnya mau perkenalan atau mau ini ya. Sebetulnya aku mau perkenalan ya, mau introducing self atau saya itu mau ini apa sudah karena ini saya sudah dibon dari DKV ya. Mohon maaf ya, ini ada. Oke baik. Perkenalkan, ini saya guru bahasa Inggris di SMK Muhammadiyah 1 Blora dari tahun 2023 up till now ya sampai sekarang, alhamdulillah. Maka banyak yang sering nanya sama saya, kalau saya itu di luar kota ya Pak ya, kalau saya sedang ada jadi fasilitator ataupun narsum di luar kota itu sering ditanya, Ibu dari mana? SMKS loh. Dia itu kalau narsum itu kan biasanya dia pakainya PNS itu ya Pak. Saya kan enggak, saya hanya pakai kokap biasa. Gitu. Tapi yang namanya siswa Indonesia adalah self confidence ya, punya ini apa kepercayaan diri aja yang saya punya. Jadi saya bilang, Ibu tahun berapa? 2023 seusia saya 47 years, 47 tahun, 48 years menuju ke 48 tahun. Itu mereka sudah levelingnya kalau enggak selevel PNS itu selevel P3K. Maka dia sering kasar sih, Ibu kok masih di swasta? Kenapa kok masih di swasta? Apa Ibu enggak ikut ini? Saya jawab, I love my school. Ya kalau mau gitu mah sudah kemarin Pak Bu gitu. Jadi mereka ternyata itu. Maka dia sering usah, oh maaf ya Mem, saya beneran ini. Ada Pak itu. Saya ingat dari SMK Negeri Cilacap, S2 Cilacap, terus kemudian dari Paman, terus kemudian dari Madura, sama yang dari Padang Pariaman itu. SMK Negeri 1 Padang Pariaman itu. Kalau bagi saya karena usianya di bawah kami gitu ya, sama-sama kita masuk ketika di Jogja. Itu semuanya kan pakai NIP gitu ya. The one and only SMKS yang swasta, just only me gitu, hanya saya, semuanya pakai negeri. Tapi ya it's okay lah, karena saya diundang ya harus go on aja. Jadi saya sudah di sini about sekitar 23 years, 23 tahun, Pak juga 24 tahun. Pak Oki itu murid saya. Ini di belakang layar ini, belakang kamera itu anak-anak paling lahir 2007, 2010 itu belum lahir begini. Oh belum lahir ya? Baru proses. Bahasa Inggris ini SMK Muhammadiyah 1 Blora. I love my school, itu aja principally. Terus the motivationnya saya sebetulnya banyak yang saya, walaupun saya sebagai private, not state ya, not state school tapi private school, sekolah swasta, prinsipnya saya satu, must grow, harus berkembang. Anak-anak juga selalu ngomongin, kamu harus berkembang dimanapun kalian. Kalau kita berkembang, nanti apapun kita mau dimanapun nggak usah takut, harus percaya diri aja. Kalau sudah masuk, yang saya tanamkan di otaknya saya, di otaknya Bu Susi sama anak-anak semuanya saya bilang, I can
do that. Saat aku orang casa pele, aku iso gitu. Jadi aku orang casa pele. Maka kalau saya bilang ke anak-anak, usah orang sekolah sepele kan gitu. Kata-kata I can do that. Iya. Nah itu banyak dari anak-anak ibu itu dia takut dulu untuk mau nyoba atau mau memulai itu dari jenengan dia bisa do it. Oke. Kalau ini apa ya, kayak key-nya ya, kuncinya untuk saya sendiri dan saya tanamkan ke my son, anak-anak saya ya, my son, kemudian ya termasuk my students, anak-anak saya yang mau mendengarkan aja ya Pak ya, kalau nggak mau mendengarkan ya oke lah gitu ya, kan itu beyond him, beyond them kan, itu tergantung pada mereka. Kalau saya yang pertama adalah kalau kamu mau I can do that, itu apa intention? Apa itu intention? Niat dulu. Kalau nggak ada niat nggak akan bisa. Pas itu niatin dulu. Kalau you punya niat, punya intention, the higher intention kita itu tinggi. Mohon maaf Pak gini. Ketika kalau saya nurutin, kamu sih siapa? Guru swasta, apalagi sekolah pinggir kali, nggak pakai negeri dan sebagainya itu ya, nggak inilah gitu. Stratamu itu masih di bawahnya ini kan gitu ya. Tapi menurut saya, kalau saya mengatakan I can do that, saya bisa, aku orang jasa sepele, maka intention ini yang akan menjadi semangat saya. Niatin dulu, tak niatin. Siapa sih? Kita sama-sama manusia, niatnya gitu ya. Segala sesuatunya kalau kita sudah niat, pasti semangatnya akan tambah. Oke. Kayak ini podcast kalau nggak diniatin jadi nggak ada. Enggak. Nah itu saya anak sendiri juga. Yang pertama adalah intention, niat. Kalau nggak niat, podcast ini nggak jadi. Kalau nggak niat, apa yang kamu mau inginkan nggak akan bisa. Ya sama, ya enggak? Ya enggak. Intention. Kalau sudah intention, pasti semangat itu akan kembali. Oke. Itu ya teman-teman ya, niat. Nama niat dulu. Oke. Saya ngepin di sini. Thank you so much. Ini judulnya kopi. Iya. Kopi beneran ya. Oh, thank you so much ya. Oke, thank you so much. Ada beneran lagi. Ini saya jadi briefing lagi. Saya udah tahu. Ada beneran. Kopi kan kita punya akronimnya apa Pak kemarin ngopi? Ngobrol sinambi pina. Ini ya ngobrol sinambi. Ngopi kalau kita nggak niatin nggak dibuatin Pak ya. Anak tapi Oke, itu ya. mau niat jika niat cita-cita tinggi banget itu kira-kira bisa tercapai gak sih Bu? Kayak mau pergi ke luar negeri atau ke Korea atau ke Jepang bisa kan Bu? Bisa, itu bisa. Kita kasih example aja kayak gini Mas. Saya panggil Mas Rohim aja ya. Kalau Pak Rohim itu kayaknya ketika kita sudah niat, terus kemudian kita punya semangat juga niat, terus kemudian resilience, daya juangnya tinggi, semangatnya tinggi, kemudian cita-citanya. Kalau saya ngomong sama anak-anak, kalau bermimpi jangan yang kecil, small dream. Itu nanti yang kamu dapat ya small, tapi big dream. Maybe kalau kamu nggak turun di level yang begitu besar, kamu akan turun di level di bawahnya. Karena kamu sudah punya semangat itu. Jadi kalau mau naiknya cepat. Ketika kamu hanya punya small dream, hanya punya impian yang kecil, kalau mau naik ke tinggi itu susah banget. Logikanya kayak gitu, image-nya kayak gitu ya. Kita berimajinasinya kayak gitu. So, maka kalau saya ngomong ke anak-anak, saya pengen ini dulu, kecil banget cita-citamu, kurang, lebih tinggi lagi nak. Maka kalau lebih tinggi itu effortnya pasti
Kalau kecil, efeknya kan kecil ya. Kalau di efek kecil itu nanti dia intinya ya aja kecil itu aja. Contoh kan sekarang yang ke diri saya sendiri. Kalau saya mimpi saya kecil, I just only I'm a teacher here. Saya hanya di sini seorang guru, English teacher. Kemudian just only teaching and learning, mengajar di sekolah. And then after that, I go home. Saya pulang as a housewife, sebagai istri rumah tangga, gitu ya. Hanya itu dong. And then walaupun suami saya ridho, tapi yang penting kalau sebagai seorang istri itu ridho suami ya. Oke, kalau suami nggak ridho jangan sekali-kali. Maka kalau saya all everything, segala sesuatu, if my husband, kalau suami saya say, mengatakan ojo bu gitu, saya nggak mau. Tapi kalau suami saya, my husband say, okay, let's go on, lanjutin aja, itu saya akan okay, go on begitu. Nah ini Pak, for example, saya kasih contoh. Kalau saya di sini hanya sebagai guru bahasa Inggris, hanya mengulang, ngajar, setelah ngajar saya pulang saya jadi ibu rumah tangga, terus kemudian hanya have fun dengan teman-teman, I can do nothing, saya nggak melakukan apapun, saya nggak bermanfaat untuk diri saya, atau mungkin saya nggak bermanfaat untuk orang lain, kan useless. Maka setidaknya saya selalu mencari peluang. Nah, peluang inilah nanti yang akan membuat kita mimpi-mimpi kita menjadi nyata. Peluang. Maka kalau ada peluang, for example, contoh ini membuat ini apa jadi langsung ada lomba kompetisi, mau kalah mau menang itu urusan belakang. Yang penting I can do that, aku bisa dan aku berani untuk coba. Pak orang berani nggak mencoba? Kalau nggak berani, kalau podcast ini nggak berani dicoba, nggak akan jadi kan? Betul. Saya sebenarnya grogi ya teman-teman ya. Saya itu jauh sekali. Gue ini bagus sekali. Bukan jauh. Kita hanya just sharing aja karena jam terbang panjenengan flying to the moon-nya kan masih jam terbangnya kan masih ini. Kalau saya kan sudah 23 years, sudah 23 tahun ya. Jadi jam terbangnya mungkin sudah di atas panjenengan gitu. Tapi saya pernah I have a friend, saya punya teman usianya itu baru ini boleh cerita ya Pak ya? Saya jadi motivasi saya di tahun 2012, di tahun 2012 saya menjadi bapak. Saya sebelumnya itu guru di STA Muhammad itu biasa-biasa aja. Pada waktu itu 2012 saya jadi wakil kesiswaan. Bukan only di STM Muhammadiyah wakil kesiswaan itu woman. Saya. Pertama. Iya, pertama. Saya. Setelah Pak Marno pada waktu dulu. Nah, ketika itu Pak, saya langsung ditugasi oleh dulu itu Bapak Kepala Sekolah namanya Pak Dr. Agus Gunawanto. Langsung khususnya berangkat ke Saleh Putih. Itu di Salatiga. Nah, di situ ketemu sama orang-orang yang levelnya higher, lebih tinggi Pak ya. Masya Allah, bertemu dengan perusahaan orang-orang yang di perusahaan. Karena kita mau bergabung dengan Dayatsu, terus kemudian bertemu dengan orang-orang yang sudah berkecimpung di sekolah di binaan Dayatsu yang sudah lama. Kita baru cini Bang. Tapi usia saya di 2012 itu ada yang lebih usianya itu di bawahnya saya. Tapi dia punya valuable-nya, nilainya bernilai banget gitu. Dia orang anak muda di bawah saya, tapi dia itu kalau saya bilang itu pintar gitu ya. Jadi punya value. Orang itu kalau punya value itu kan beda kan ya kan? Beda sendiri. Saya itu hanya berpikir gini. Saya pulang dari Salatiga itu. Saya ketika itu saya benar banget. Ini masih usia sekian, masih usia 20
berapa tahun. Saya itu di situ 2012 sudah 30 berapa gitu, 37 atau 36 tahunan. Itu dia baru usia di bawah 30 udah jadi waka di SMK negeri. Nah, masih ingat itu SMK negeri daerah Kulona Barat. Nah, di situ saya terus langsung pulang. Nah, itu yang menjadi titik awal saya untuk I can do. Aku harus bermindset. Di situ saya pulang bawa oleh-olehnya tak, bukan oleh-oleh makanan ya kan, tapi oleh-olehnya kalau saya pulang dari segala sesuatu itu saya oleh-olehnya paling yang berharga itu oleh-oleh yang saya berikan ke suami saya, cerita, telling story. Saya cerita sama suami saya, Pak, aku ingin ketemu ibu iki di bawah usia saya. Kalau dia di telepon mulutnya ini dia udah ngambil S2 seusia itu, bayangkan sekarang udah jadi kepala sekolah. Terus dan saya pernah ketemu itu sudah golongan 4 atas, ada usia di bawah saya. Nah, sedih loh, kasih punya sedikit ACD Pak. Aku terus waduh, ngeri. Nah, itu pada waktu itu saya mulai, oh ternyata kita harus belajar. Orang yang muda aja mau belajar, saya sudah tua, kalau enak-enak nggak mau belajar terus tinggal. Nah, dari titik awal itu, oke, I can do that, aku kayaknya bisa. Bukannya susah nih Bu, dari segi umur nih, saya kan Allah harus umur ini tidak sinau barang itu saya waktu nih Bu. Ini anak-anak harus didengarkan ini. Kalau yang tua aja mau belajar long life education, katanya kan gitu. Belajar itu seumur hidup. Belajar apapun itu seumur hidup, long life education. Nah, pada waktu kita itu sudah itu aja di dalam hati saya sudah banyak sekali orang berilmu minal iman loh. Kita nyari ilmu itu ya termasuk keinginan kita juga kan ya. Terus kemudian kita cari ilmu sampai ke negeri Cina kan banyak sekali itu, maka itu motivasi kita yuk belajar kan. Yang terpenting adalah belajar itu saya tidak malu ketika saya nggak bisa. Kadang nonton ibu ya. Kok isi? Saya nggak malu. Internet saya apa ya yang nggak masuk ya? Oke, sebentar saya Pak ya, biar saya juga bisa masuk. Oke, sambil di kopi ya. Oke. Ini sambil ya. Oke, pertanyaan boleh. Halo, Taufik. Pertanyaannya apa Pak? Di tempat saya ini internetnya agak loading. M54 Bu. M54? Tidak ada passwordnya. Itu apa? Namanya M54. 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 Ini nama M54 terus passwordnya? Tidak ada passwordnya. Ada password. Los ini. Wah, siapa lagi kalau nggak DKV? Siapa saja ya? Ini inden loh Pak, harusnya inden. 2027 SPMB DKV usaha inden guys. Nah, los. Kontak nomor di bawah ini Pak Ajis. Wes ngerti pokoknya ada nama Pak Ajis ini. ini ada pertanyaan dari Yes, apa? komen namanya aneh, kepala Mio namanya gitu. Kepala Mio. Oke, ada Saya mau kerja di Jepang, caranya gimana Bu? Oke, kalau mau kerja di Jepang, satu, ikut seleksi JEK. Seleksi Ya oke, masuk ke BKK. Itu biasanya ada seleksi JEK, tanya Pak Tunggal Pak Latif. Kalau enggak, silakan ikut LPK. Tapi kalau LPK yang jelas adalah Humas harus menyiapkan much money, PT-nya ya. PT-nya harus lumayan. Alhamdulillah kemarin yang Mas Zidan yang kemarin dari JEK
yang dari SMK Muhammadiyah Satu Bola itu yang kelas TKR 5 ya, yang tahun ini ya, tahun yang kemarin itu baru berangkat ke Jepang itu, dan itu saya ngajar juga itu. Nah, itu mulai dari kelas 2 sampai kelas 3 saya ngajar di sini. Memang prepare dulu, yang pertama adalah fisiknya Pak. Fisik dari awal itu memang harus fisik disiapkan. Jangan kira kerja di Jepang adalah kamu enak-enakan bisa cek HP, cek GPT, kemudian terus ngepak rumah ya, ngepak pacarmu yang ada di sana sini ya. No, tapi di sana ada real. You must work hard, harus bekerja benar. Jadi fisik itu pertama. Second, yang kedua adalah disiapkan fisiknya. Yang kedua itu adalah spirit. Selalu saya katakan, selalu kau punya saya memantaskan diri. Nggak hanya mau kerja di Jepang, mau kerja di apapun. Anak ini buat semuanya anak-anak kelas 12 ya, mesti ngomong. Ketika kamu sudah berpikir saya besok akan jadi employee, akan jadi pekerja, maka mulai start from now, mulai dari sekarang satu, siapkan fisik kalian. Mau kerja di perusahaan, mau kerja di kantoran, fisik. Karena sekarang kalau bekerja mau duduk, mau berdiri itu kan paling minimal 8 jam. 1 jam istirahat, ganti lagi ya kan. Itu kan fisik. Kemudian setelah fisik adalah memantaskan diri. Aku pantas enggak untuk di Jepang? Kalau aku pantas di Jepang itu adalah nanti akan jadi mindset. Aku pantas enggak untuk kerja di Daihatsu, ke Astra, ke apa itu ya Kak? Aku pantas enggak besok untuk jadi guru? Maka di mindsetnya adalah memantaskan diri. Gitu. Saya Pak, mohon maaf ya, saya sudah umur 47 tahun ini. Kalau saya mau narsum, ketemu sama ketika narsum saya adalah nanti ketika saya lihat adalah kepala sekolah, kemudian orang-orang yang dari negeri, saya harus gini dulu. Saya harus tarik nafas dulu. Terus kemudian saya bilang, oke, I can do. Saya sudah pantas deh kali ini. Kalau saya sudah mengatakan itu, maka saya akan mencari sources, sumber-sumber yang harus saya nanti berikan. Belajar itu jelas. Itu memantaskan, kemudian fisik, terus yang terakhir adalah prayer. Dungo. Wes itu. Sebagaimanapun keras effortnya kita, ketika Allah itu nggak ridho, ibu kita nggak ridho, jadi. Kalau saya istri, suami saya nggak ridho, nggak akan berangkat. Itu saya pernah Pak. Saya mau ada acara yang kemana itu dulu, ke Kalimantan. Saya pernah, Pak Oki itu sudah di sini. Saya ke Kalimantan itu di Hotel Silbel. Saya sendirian, gak pernah luar jauh naik pesawat. Saya sendirian ke Hotel Silbel. Padahal suami saya bilang pada waktu itu kepala sekolahnya adalah almarhum Pak Salaman. Masuk gue sih makan, kok Pak Salaman baik, almarhum gitu ya. Beliaunya pada waktu itu nggak bisa karena sakit, karena pas waktu itu kita harus menghadiri sendiri teman Tuhan tentang Samino Samini Pak Oke sudah hadir di sini ya. Itu kita kan dapat haki dari Samino Samini dan saya harus mempresentasikan di sana. Ya kayaknya ya. Enggak. Harus mempresentasikan di Hotel Silbert di Samarinda di sana. Dan di situ suami saya kan saya nggak pernah kalau saya itu kayak pimpinan Mintuno Pak. Di situ ada Bu Susi ya, di situ ada Pak Luhur kan gitu ya. Iya. Kalau pergi kemana-mana kan ada berdua gitu ya. Terus gimana itu sama suami? Akhirnya gini, sudah sampai Surabaya saya diantar suami saya wis lah tak ridhoi gitu. Sampai itu Pak rasanya hatiku wis enak banget. Memang ya rasanya itu tuku tiket yo ora kebeneran gitu. Iya, memang kalau kita istri nggak diridhoi suami itu ada aja gitu. Makanya be careful kalau istri, nah gitu. Anak-anak ridhonya adalah mother. Ibu kalian itu. Mother, your mother. Nah, kalau ibu bilang, oke, berangkat nak, berangkat toh. Ya, Bu aku mau nggak gunung, ojo. Nah, itu pernah ada di TikTok ya, yang gunung selamat itu. Iya.
Iya, sudah. Tadi yang tanya apa itu? Ini nanti akan ada. Oh, itu ada PKL Pak, banyak Pak yang nanya. Bagaimana praktik kerja lapangan atau PKL membantu siswa SMK? Bagaimana praktek PKL membantu siswa? Wah, ini harusnya langsung kepada Pak Rohim ini tanya PKL membantu siswa. Atau gitu ya? Oh sekaligus ya? Oh sekaligus maksudnya ya ganti saya ya kursi ya. Oke, kalau PKL ya sedikit tidak saya pernah jadi kajian multimedia. Sekarang DKW ya, kalau dulu itu multimedia. Jadi kalau bagaimana PKL membantu siswa, harusnya membantu. Karena ini apa? PKL itu real, ya real, nggak fake. Apa ada yang PKL fake? Itu PKL yang punyanya sendiri, maka dia fake, ya kan? Nah kalau dia itu bekerja di lembaga, kalau ada kita pernah yuk Pak Oki ya, Mas Oki ya, punyanya bapaknya apa sedulur itu kan punyanya sendiri gitu. Dia mau ke situ, kita larang, justru malah enggak gitu. Pengalamannya nggak akan ada. Ya. Karena apa? Pengalaman sedihnya ada, setnya ada, kalau senengnya ada, lelahnya ada, capeknya ada, pokoknya all pokoknya kalau PKL itu. Ide di sini ada Nadia Gendis, oke. Diana Lestari nih, oke. Pak Suda juga ada berarti. Oke, oh Pak Suda, yuk. Oh Pak Luhur, my beloved husband. My beloved husband. Oke, menuangkan ide-ide belajar, oke. Bu Susi punya putra berapa? Oh ini, kalau Elsan saya punya. Siapa ini? Boleh. Oh, Bu Susi punya putra berapa? Dari Elsan saya hanya 2 sons. Dari Elsan saya punya 2 putra. Putra saya University 1, yang satu di Junior High School SMP 1. Ya, tapi anak perempuan saya 1 sama di University ya. Ya sudah kuliah semuanya. Yang laki-laki di Unsur Universitas Jenderal Sudirman sama di olahraga, yang cewek di sastra Jepang. Dua-duanya. Ini SNDP. Nah, yang kelas 3 mana suaranya? Yang kelas 12. Yang kelas 12, ayo kalian yang kelas 12, ayo naik silakan. Yang kelas 12 tak kasih trik mau SNBP. Kalau mau SNBP tembus ayo. 20.000 like SNBP tipsnya dibocorkan Bu Susi. Iya. Rugi kamu. Eligible-nya STM Muhammadiyah itu banyak, tapi yang mau kuliah sedikit. Kalau kamu nggak ambil ikut, kalau kamu mau ambilnya SNBT, rugi. Ayo pakai itu SNBP, ya. DKV, jurusan DKV, STM Muhammadiyah hampir 102 orang anak eligible, tapi yang kuliah hanya 20. Yang mau ini, ayo let's go. Ya. Oh siap. Saya oh bukan ini AI. Ada pertanyaan yang menantang kan? Oh belum ada. Oke. Putri jenengan kuliah di. Iya. Putri saya itu sebetulnya jurusan DKV Pak. Dia itu keponakan saya, tapi kalau dengan saya itu sudah just like a mother, ya just like a mother. Di sana. Yang kelas 2, yang kelas 11 sekarang silakan yang IPM maupun HW keluar dari IPM atau HW. Kalau sudah naik 12 minta sertifikat sama Pak Ajis. Sertifikat itu berharga sekali, atau MPK Majelis Perwakilan Kelas itu berharga sekali, dapat poin untuk SNBP. Nah, selain kamu nanti ada apa ya, piagam-piagam kejuaraan ya Pak. Bu Susi, karena mau bawa info ada lomba. Oke, ada lomba info. Nah, jelas sekali. Oh, boleh disebutkan CV saya Pak? CV. Boleh disebutkan.
Muhammadiyah 1 Bulan Ya, oke. 2021 itu instruktur provinsi budaya kerja. Iya, betul sekali. Saya itu. 2022 Agen Change malah. Iya. Again of change. Dulu SMK Hebat. Iya. Masuk YouTube itu Pak saya dari Astra ya. Ada sampai sekarang kalau di YouTube-nya Astra. Again of change. Langsung berbagi praktik baik. Iya, angkatan di SMK angkatan 3. Angkatan 3 itu saya ke Jogja itu Pak. Langsung berbagi praktik baik. Itu masih jadi waka pada waktu itu. Di 2023 ini berapa? Kan dia di MM itu. Yang 2023 ada guru penggerak angkatan ke-7. Yes, kita di guru penggerak. Makanya kalau ada segala sesuatu ikuti, ya. Jangan tidak. Ayo anak DKV ada Lomba. ini besok ada OSIS ya, ada Pusran, ada Mahrojan. Ini kayaknya Budita mau seleksi, seleksi untuk buat kelompok Mahrojan. Nah, di Musabah. Kemudian ada Pak Pasito mau Musran. Ikutin itu akan jadi bekal karakter. Banyak sekali ya Bu ya, ada jadi guru penggerak, Ya. apa, Fasilitator. finalis karya ilmiah. Nah ini terima kasih. finalis karya ilmiah itu saya dimulai tahun 2024 ya Pak ya. Nah saya mulai senang untuk nulis-nulis itu di 2024 itu saya awali. Pertama saya menulis gagal, tapi nggak apa-apa, lanjutin aja. Nah baru masuk ke situ. Saya itu challenge sebetulnya Pak. Saya tantang diri saya sendiri. Bisa nggak sih saya sampai ke lingkar Astra gitu? Kan Astra se-Indonesia ada waktu itu yang ikut sekitar 3.000 lebih, diambil 3.000 lebih, diambil sekitar 50, dari 50 diambil 20, dari 20 diambil 10 besar untuk presentasi ke Jakarta. Ada waktu itu 2023, 24 ya. Kemudian yang paling baru 2026 ini narasumber penggiat literasi Perpusda Kabupaten Oke, betul. Kalau Perpusda alhamdulillah karena saya termasuk pegiat literasi, saya ikut RULI lah. Beberapa itu kan ada RULI ya. Rumah Literasi Kabupaten Blora ya. RULI karena saya ikut di RULI. Dan beberapa tahun saya ikut RULI, itu RULI itu pusatnya ada di Pataga itu, di depannya Pak Mas Bini itu, punyanya Mas Bini, saya ikut itu, kemudian dan itu adalah dari Kemendikbudristek juga, biasanya dari pendanaan dari sana, terus kemudian juga dari perpustakaan daerah, sehingga alhamdulillah setiap tahunnya kami dipercaya untuk bisa memberikan sedikit ilmu kita untuk berbagi dengan Bapak Ibu guru yang di Kabupaten Blora. Ini sudah 2025-2026. Kalau yang terakhir kayaknya saya riset ya Pak ya. Ini 10 besar terbaik pembelajaran interaktif. Iya, ini baru kemarin Pak, bulan Juni kemarin. Baru sekali. Iya, baru bulan Juni kemarin saya di Astra itu bootcamp tentang inovasi pembelajaran. Inovasi pembelajaran saya tentang sambil-sambil, tapi dalam bentuk bahasa Inggris. Untuk teman-teman yang nggak tahu Saminoni ini ya, 2 gambar di atas ini. Oh iya, ini ya Pak ya, di atas ini ya. Di sini. Ini Saminoni dan kita mau doa restu Pak. Tanggal 19 saya sama Pak Oki untuk mempresentasikan hasil karya kita tentang literasi di Krenova tingkat Kabupaten Blora. Masya Allah, rivalnya itu ya, ada dosen dokter ya Pak Oki ya, S3. Terus kemudian ada dari MIK
gas, terus kemudian dari sekolah-sekolah yang lain, guru-guru yang lain gitu. Tapi kata Pak Oki, pilih, dia bilang nggak apa-apa, Bu Susi sudah MPD. Saya tidak, oh iya ya, gitu. Yang lainnya kan dokter, insinyur, MT. Terus Pak Oki, iya gile, nggak apa-apa Bu Susi sudah MPD. I can do it, kid. Ayo, pertanyaan yang gini, langkah-langkah belajar bahasa Inggris gimana Bu Bimo? Kita kasih itu Pak ditandai. Ya, kita tandai Pak Bimo akan dapat voucher ini. Bimo dapat vouchernya Bu Susi ya, besok bisa diambil ya, ketemu saya ya, oke. Baik, saya kasih clue-nya. Gimana sih cara belajar bahasa Inggris, Bu? Oke. First, yang pertama adalah intention. Niat. Niat lagi. Kak duwe niat, orang sinau. Betul. Ya enggak? Loh ya enggak? Betul. Betul. Iya. Enggak niat, enggak sinau. Kalau enggak punya niat, enggak situ sinau gitu yang. Terus kemudian setelah niat, yang kedua, silahkan kalian sekarang itu banyak sekali sourcesnya itu banyak sekali ya, sumbernya banyak, bisa dari Google Play, kita nanti Duolingo itu ya Pak. Terus kemudian ada dari banyak yang dari Cambridge pun ada, British Council juga ada. Terus kemudian kalau mau apa namanya dari YouTube itu yang autodidak ya, autodidak. Kalau yang nggak autodidak, oke, let's doing with your teacher in English class gitu. With Bu Susi. And then kemudian apa? Don't be shy, don't be ashamed to speak. Jangan, namanya communication itu harus mana? Yeah. Kalau communication dia just keep silent, so nggak akan jadi communication. Ya, maka so when you want to say something, mau ngomong segala sesuatu yang ada di otak ini udah dipikir ini mau going smoothly, ya udah practice latihan gitu. Kalau nggak mau latihan nggak akan bisa, kan gitu. Ya, udah tipsnya itu aja, nggak usah banyak-banyak. Ya, untuk Bimo ya, dengan Bimo, ya, oke. Langkah-langkah belajar bahasa Inggris. Ini internet saya loadingnya ini lagi. Ada sudah pertanyaan 54. Oke, ada pertanyaan yang bisa dapat door prize lagi Pak? Belum ada Bu. Oh belum ada lagi. Ya, di pertanyaan apapun boleh Bu. Oh boleh, whatever lah. Pokoknya kalau yang saya tag gitu, yang nanti di pin itu jadi itu ya. Dapat. Saskia, halo Saskia, how are you nak? Ini kayaknya Saskia yang ngaji itu ya Pak? Yang dia pintar aja ya. Love you so much. Ini ada Ini ada pertanyaan bagus nih. Iya Bapak. Dari Farhan Nicole, saudara Nicole Saputra. Gimana cara siswa SMK mempersiapkan diri untuk dunia kerja maupun kuliah? Oke. Fahri ini di mana itu ada itu sudah. Baru lagi. Farhan Nicole. Oke. Sambil tatap layar ya. Kita bisa mencapai 20.000 dulu. Kita nanti saya baru jawab ya. Oh iya ya. Oh iya. Sudah 20.000. Oke, sudah 20.000. Oke, kalau sudah 20.000 saya jawab ya. Oke, kayak podcast beneran ini nah ya. Podcast ya. Oke. Jadi persiapannya apa? Preparasinya adalah pertama, terus adalah intention niat. Kamu niatnya mau dibawa kemana? Niatnya mau going to study, go to university atau get a job. Ini harus jelas. Jangan ambigu. Alah sesuk. Contoh seperti ini yang terjadi ke anak saya tahun kemarin. Saya mau kerja aja, tapi padahal dia the one and only, anak satu-satunya di sekolah. Bapaknya kerja di pertambangan di Kalimantan. Orang berduit kan, kenapa nggak kuliah? Saya gitu. Seandainya dia jadi polisi aja, bapaknya yes oke lah gitu. Cuma dia
pengen kayak temennya kerja gitu, ingin dapat uang, bapaknya aja udah ngasih uang gitu. Nah, yang terjadi apa? Dia akhirnya kan niatnya kerja. Setelah niat kerja, ketika lihat temennya yang teman sebangkunya itu di kelas kami itu anaknya agak ganteng sedikit gitu nih. Nah, terus kemudian cewek-cewek pada nempel kayak pelanggo gitu ya, pengen kuliah. Dia pengen kuliah. Akhirnya kan niatnya beda lagi. Nah, ini yang membuat niat ambigu itu yang terjadi apa? Dia nggak punya pendirian yang maka niatin dulu, you mau apa? You mau go university atau get a job? Kalau mau jangan ini loh ya, get married loh ya. Jadi udah get married. Ya, kalau get married apa? RAB 1 rabi ya, no, jangan rabi. Jangan dulu, yang 2 itu aja deh. 3, yang 1 lagi entrepreneur. Ini yang paling CEO Musabah, mana suaranya? Oke, kalau yang ini baru trending itu CEO. Ternyata kemarin itu saya sudah menumbuhkan anak saya di kelas saya untuk jadi CEO, Pak. Iya. Di bidang jadi kalau di pasar pun itu apa namanya? Belantek sapi. Iya CEO sapi dia, warisan orang tuanya ya. Dia nggak mau kuliah, nggak mau kerja. Padahal anaknya tinggi dhuwur. Seandainya ikut seleksi ya oke lah gitu ya. Cuman nggak, saya mau terusin ini di belantik sapi bapak saya sampai sekarang itu, alhamdulillah. Ternyata menguntungkan juga jadi belantik sapi gitu ya. Oke. Itu niatin dulu, yang mana yang mau dicari. Kalau sudah diniatin maka usaha, effortnya akan keluar. Intention, effort. Setelah kamu punya ini ya, niat, setelah niat, usaha. Usahanya kalau mau go into university, cari beasiswa, scholarship. Scholarship itu sekarang banyak sekali, banyak. Kalau kamu mau SNBP, ya anak saya perempuan itu 0%. 0% kuliah di Unsur, di sastra Jepang, sampai sekarang ini naik ke semester 2, ini naik anak saya di semester 4 mau naik semester 5, yang adiknya semester 1 naik ke semester 2 naik ke semester 3, yang adiknya itu 0%. Asal orang tua kamu tidak guru, tidak pegawai negeri. Oke. SNBP asal orang tuamu tidak guru, tidak pegawai negeri, kamu lolos eligible, kamu mendaftar, pakainya adalah nilai rapot, terus kemudian portofolio kalian, ya, dongamu sing kenceng. Nah, dongamu sing kenceng. Itu kalau mau SNBP, dia 0%, anak saya 0%. Ya. Semester 1, saya selalu ini yang kuliah dulu ya, nggak yang kerja ya, yang kuliah dulu. Kemudian setelah di semester 1, saya selalu bilang ke anak-anak saya kedua-duanya, baik yang laki-laki dan perempuan, saya bilang, develop yourself, kembangkan diri kamu. Jadi setelah di sana itu pasti dia ikut namanya BEM, bahkan yang cewek itu ikutnya nggak BEM jurusan, BEM Junda, tapi langsung BEM Junda. Anak semester 1 BEM Junda. Tapi Pak, fact, ini kenyataannya the real yang terjadi adalah melebihi dari kakak. Iya, alhamdulillah ya, karena Boe cerewet kayak gini ya, selalu ngomong kayak gini mama gitu. Alhamdulillah Dok, yang adiknya di semester 2, karena kan semester 1 ibunya minta ampun, karena kan kalau BEM kan ya lagi semester 1 kan gitu. Terus di semester 2-nya ikut tutor, seleksi tutor seluruh Indonesia hanya diambil 5 universitas, dan itu negeri semuanya. Universitas Negeri Jakarta, Universitas Negeri Semarang, terus kemudian UNJ, UNES, kemudian Unibra,
Lampung sama yang terakhir anak saya Uzu 5 ini. Itu untuk sastra Jepang. Beli laptop sendiri. Uangnya untuk itu, uangnya dia orang tua ngasih kan. Semesteran kan nggak bayar, udah nggak bayar, hanya tinggal makan saja. Dan hasil gaji dia kerjanya tinggal repot, mohon maaf tidak kesel, tinggal di kamar guys, di kamar gitu. Ini laptopnya dulu baru Core i3 Pak, sekarang udah Core i5 gitu ya, beli sendiri karena kan banyak zoom ya dari rumah itu remote, alhamdulillah sampai sekarang. Nah itu yang adiknya. Nah ayo anak-anakku, kalau ingin seperti itu, yang kakaknya sama Pak, yang kakaknya, yang masnya karena di olahraga, saya bilang kalau sudah di semester 2 selesaikan, jangan ikut kegiatan kampus, tapi kamu harus mengembangkan yang lain, ikutlah pelatihan lain. Alhamdulillah sekarang sudah jadi pelatih di renang sama diving. Alhamdulillah. Nah kalau adiknya beli laptop sendiri, kakaknya beli motor sendiri, pakai uang kerja sendiri. Saya bilang sama anak saya, mohon maaf, dole kene iki buku pakmu ya iso kok duit saya duit mboten Bu, ambil duitnya kula yang bangga enggak sebagai orang tua? Maka sekarang di Nusaba itu beasiswa banyak Pak. Beasiswanya Nusaba oke nggonen. Oke ya. Ini contoh aja, contoh kecil yang banyak. Ibu, bapak ibu guru yang lainnya di sini contohnya banyak ya. Khususnya mah hanya remah-remah peyek. Remah-remah peyeknya Nusaba aja sudah gini apalagi yang lain kan gitu. Kalian yang lainnya, oke? Oke. Nah, gitu. Oke, sampai jam berapa saya? Nah ini dalam rangka apa ini? Ini siapa ini ya Pak? Nah ini pertanyaannya orang sesuai udah Tanya lewat WA. Ini yang kuliah ya? Oh yang tanya dari ada? Ada Bu, ini ke Q&A dari WA. Yang pertama Bu, ini banyak buat ratusan yang biasa ya. Ngeri. WA doang sih biasanya. Saya Saiful. Oh ya. Halo Ibul. WA pun ada. Asal mula Samino dan Samini apa Bu? Dan tujuan apa mereka dibentuk? Oke. Ini cocok khusus yang Jawa. Oh ini berarti tambah ini Pak, dapat doorpress, dapat doorpress. Saiful. Oke. Kelas berapa itu? Kelas 10 kayaknya. Kelas 10. Oke, ini dia. Iya, itu vouchernya. Oke, asal mula Samino Samini yang pertama adalah adanya Ngenger Samin ya Pak Oki ya. Betul, Ngenger Samin. Pertama kali kita ada program Indonesiana dari Dinmorat Hupang, Dinas Pendidikan Olahraga dan Budaya Pariwisata pada waktu dulu itu. Ketuanya saya masih ingat karena tetangga saya sendiri, Perumnas ya, itu Mbah Mumu, namanya Pak Mumu gitu ya. Dulu itu ada Indonesiana tentang Samin gitu, terus kemudian Ngenger Samin ya. Kami menugaskan 2 orang anak kami, namanya masih ingat Mas Mbak Rafadila ya, yang satu lagi Mbak Reza ya. Nah, Mbak Rafadila sekarang di UNJ ya Mas, di Universitas Negeri Jakarta gitu ya, orang sepele di UNJ pada waktu sekarang udah di UNJ. Pada waktu itu kami dampingi mereka sama Mbak Reza. Kalau Mbak Reza sudah punya anak 2, kayaknya kembar itu anak. Oh, alhamdulillah. Nah jodohnya ya anak STM Muhammadiyah. Tapi alhamdulillah orang Pama gitu. Jadi ya orang agak berduit sedikit ya. Oke. Nah ini dari Ngenger Samin pada waktu itu kita dibawalah anak kami selama 1 minggu di mana itu namanya Sambong, Desa Sambong ya Pak. Di Desa Sambong itu di situ adalah komunitas orang-orang Samin. Di situ jadi mereka membuat journaling Pak. Journaling, nulis tidur ya di rumahnya ibunya itu, makan
kemudian ketika journaling itu mereka harus melaporkan reportase, buat reportase ya namanya ya. Dia membuat reportase, dari reportase itu kan terus cerita di sekolah sama saya. Dulu saya masih jadi apa namanya kajian multimedia ya Pak Oki. Iya. Nah, Mas Oki itu baru guru anyar-anyaran nih Masih muda, belum masih bujang, masih belum beristri, masih fresh. Terus kemudian dia cerita ini delala itu kita ada program dari Teknopark, itu program dari Kemendikbudristek, dapat bantuan Teknopark dan semua jurusan harus punya apa the superiority-nya, keunggulan perjurusan apa. Wah, itu saya terbalik, itu saya sama Mas Oki, sama Pak Luhur, sama Pak Catur, sama juga ada Mas Sohib namanya. Kita keliling-keliling, ada ke Rus, Raden Umar Said, ya, terus kemudian kita ke mana ya, Mas Oki ya, ke Keraton Suci Keraton, ya, pokoknya kita keliling untuk apa sih nanti untuk keunggulan anak-anak kita. Riset Kita riset dulu. Setelah itu akhirnya nemuin pada waktu itu oke, si ini cerita ke kita, oke, yang kita punya cerita dari Nyonya Samin itu kan sebetulnya luar biasa. Sedulur sikap Samin itu punya laku sikap jujur, nerimo, laku becek, ojo trokal. Jadi jangan senang iri hati ya, gitu ya. Itu bagus sekali sebetulnya, banyak itu ya. Nah, di situ akhirnya saya buat bikin cerita gitu. Oh, kok pakai komik strip aja Bu, Pak Oki sama Bu Yuda dulu kayak gitu. Terus oke, buat komik. Nah, terus anak kami yang bernama Riris itu mulai, kan dia senangnya Jepang ya. Nah, ini masuk ke Jepang. Nah, dia gambar-gambar kayak Jepang gitu. Setelah gambar-gambar ke Jepang, akhirnya dituangkan kalau jadi Samino, Samin zaman now, Samin zaman ikon itu adalah kita masukkan ke Kemenkumham jadi HI. Nah, itu lahirnya komik strip Samino, Samin. Oke, gitu ya Mas ya. Siapa tadi? Saiful. Oh, Mas Saiful ya, komik Samino Samin. Oke. Ini sama jam berapa Pak Oki? lanjut. Oke. Ada pertanyaan nggak? Di komen belum ada. Oh, di komen belum ada. Ini ada, ini yang mau ada ini. Kita tadi itu yang Jepang itu ya. Lomba esai. Lomba esai. Lomba esai. Lomba esai. Pak Rohim bisa buka itu. Bisa buka ya. Nah, Ini ada info dari Bu Susi. yo. Nah, Ini kelihatan nggak ya di situ ya? tak munculkan dari sini Bu. Oh, dimunculkan dari situ bisa. Oke. Operator di sini. Oh, I see. Oh siap, ada juga jadi narasumber ya. Nominal banget. Ngeri ya pokoknya. Jadi mau sutradara ya. Iya. Ngawas. Nah, Oke. di atas harusnya sudah muncul. Sudah ada. Nah, di atas ini sudah ada esai. Nah, ada lomba esai persahabatan Jepang Indonesia. Betul sekali. Ini dari ya SMA sederajat. SMA SMK kan bisa. MA juga boleh. Ini dari nggak macam-macam, ini dari konsulat Jepang loh Pak. Oh iya. Langsung dari konsulat Jepang. Nah, di sini lomba ini nanti menang kalah akan dapat e-certificate. Wow. Nah, seluruh peserta dan e-certificate ini kalau nanti anak-anak mau SNBP yang berupa portofolio pasti sangat berguna. Sangat berguna sekali, bagus sekali. Saya itu kenapa? Saya gini Pak, contoh aja gini, saya itu senang membawa sertifikat. Oke. Ternyata apa? Ternyata itu membuat kepercayaan diri saya juga tambah. Oh iya. Ternyata loh, saya itu kalau nggak punya sertifikat itu mungkin saya nggak bisa ketemu Pak X, nggak bisa ketemu si Bu C, si A B C gitu. Jadi
temanya, beda temanya ya teman-teman ya. Esai berkaitan dengan Jepang dan Indonesia. Jelas sekali. Kemudian ini boleh memanfaatkan AI sini. Kemudian udah. Salah. Temanya ada 4 dari ibu. Iya, betul sekali ya. Namanya. Manusia ya. Iya. Itu sama, atas bawah itu. Oke. Tantangan pemanfaatan AI jadi pemimpin kerjasama Jepang Indonesia seperti apa yang diwujudkan. Kemudian yang ketiga mewujudkan wisata berwawasan lingkungan, dan keempat bebas. Jadi bisa milih ya ibu ya. Boleh milih. Waktunya ini sangat lama ini. Lama sekali. Lama sekali. 2 bulan. 2 bulan. Nah ini. Oke. Bu Susi siap ditanya-tanya. Nah, Bu Susi ini. siap jadi guiding. Nah, Kalau mau nulis artikel esai. Nah. ini menarik kali ini. Oke. Akan dipilih 10 naskah terbaik. Naskah terbaiknya. Tapi semua dapat sertifikat. Seluruh peserta yang kirim dapat sertifikat. Oke. Di situ, nah sebetulnya saya ada banyak ide yang kemarin. Oke. Saya ngomongkan Pak Oki sih Pak. Nah, ayo coba tulis ide yang mau tentang Jepang ini apa yang tahu, yuk dapat ini. Komen di komen. Yuk di komen ya. Nanti dapat hadiah lagi. Ya masih ada 2. Masih ada 2 lagi. Hadiahnya mobil Avanza sama Avanza 1. Dalam bentuk brosur ya. Oke. Masih potong nih. Nah. Aman ya. Aman Pak Kohim. Saya lihat dari sini aman ini. Oke. Ini kalau sebetulnya saya ada beberapa ide, cuman 2 ide ya, 2 ide kemarin. Ya saya lakukan ke Pak Oki, tapi kalau ide itu jangan kalau sudah ya jangan. Nanti kalau ada yang tarik, lapor kita Ya, tuangkan. cuman kalau ada yang mau ini ya ide-ide the yacht yang ada di Musabah, mungkin yang mau ada ide-ide mau dituangkan, mungkin tapi kan terkendala karena saya kalau mau nulis esai itu mau tak awali dari apa kan gitu ya. Nah, yuk mungkin ditulis di sini ya Pak ya, di kolom komentar, nah gitu ya. Atau yang berminat bisa WA di nomor bawah ini untuk Iya. Jangan ini. Jangan ini. Pak ini Basis. iya, ide nih. Ide kafe Musabah. Iya. Asal Ide DM. kafe Musabah. Ya, kalau yang berminat ya bisa DM TikTok DKP Musabah ini. Oke. Tinggal di DM aja. Sebutkan nama, kelas, nomor telepon, nomor HP, nomor ukuran sepatu. Komen. Nggak usah. Kelas Nama, 10, 11, 12 monggo ya. 10, 11, 12 monggo. bebas. Boleh, Bebas. semuanya boleh bebas. Ini jarang-jarang loh ya di event seperti ini. Bisa Semangatnya bisa dicek sendiri ya. Ini di Instagramnya konsuler Jepang MKS dan tegutimur.com. Nah ini sudah dari sini. Bisa ke Jepang ya? Iya. Bisa pun bisa. Bisa loh, bisa. Bisa. Kita pengalaman ke Jepang. Ah iya. Iya. Musabah DKV. Oh, DKV Musabah ini besok mungkin akan podcast dinaikkan ya Pak anak-anak yang sudah pernah ke Jepang ya Pak ya. Ya. Boleh. Anak-anak Ada yang bisa ke 3 Jepang. siswa. Iya. Ada Novian Hartono, ada Septia Putri Cahyani sama Oji. Puji apa namanya? Puji. Ahmad Puji Priyono. Oji saya kalau Iya. Bu, ada Ari Sulistiono, Susi ya manggil. Halo Mas Ari Sulistiono. Kelas berapa ini? Ada Raffi tanya hadiahnya apa Bu? Hadiahnya Samino Samini. Jangan nanti bisa dulu. Iya, bisa nanti ya. Cuma 2 soalnya. Ini nayangin
video boleh bener? Ada kenapa kok 3 orang tadi, Vian, Puji, sama Seti bisa ke Jepang itu gara-gara ada lomba film Genesis. Boleh. Kita spill sedikit ya. Wah, harus di-spill ini Pak. Rapat gini ya kan, sendiri ya kan. Benar ya teman-teman. Benar ya. Aduh. Iya. Oke. Aman. Nah ini. Untung operatornya satu ya Pak. Satu saya. Nah ini kita ada Mas, beli kopi mas. Ya habis mas. Ya udah, makasih mas. Ya. Kemana Ci? Jepang. Ya, Kak, Americano 1. Satu Americano. Ini kan 15 ya. 15 nya. Oke, terima kasih Kak. Ini sih kalau tadi ya pesannya Americano 1 dan sendirian solusinya 1. Terima kasih. Ini sih Kak, maaf mesin kopinya sudah rusak. Bapak mau pesan yang lain? Ya Kak, saya pengen kopi. Ini uangnya saya kembalikan ya. Terima kasih. Ci, kopi Ci. Dari mana tadi Ci? Tadi saya cari-cari kopi ke sana kemari nggak ketemu-temu. ini sudah 1 jam 15 menitan Bu. Iya. biasa. Mantap sekali Bu. Namanya aja ngopi Pak. Luar biasa. Ngobrol sinambi pintar. Oke, saya terima kasih sekali loh hari ini Pak. Ini sebelum kita tutup Oh, masih? ada pesan-pesan untuk Oke. anak-anak atau siswa-siswa biar lebih semangat Semangat. dalam belajar atau dalam apa ya, mencari ilmu mungkin. Satu pesan saya yang pertama adalah niat. Itu jelas kalau sudah niat akan tumbuh semangat effort yang luar biasa. Maka kalau sudah effort yang luar biasa ini pasti nanti apa yang kita inginkan itu akan apa ya, nyambing
gitu. Jadi pesan saya gini, buatlah jenang, nanti kamu akan dapat jenang. Kalau bahasa Jawa gitu, buatlah jenang, kamu pasti akan dapat jenang. Tahu nggak buat jenang? Kosong nggak? Sangat terkosong sekali. Maka kalau kita nggak ada punya niat buat jenang, nggak akan jadi jenang. Maka yang pertama adalah niat. Setelah niat itu adalah effort, usaha kita. Maka buatlah jenang, maka kita akan dapat jenang. Ketika kita sudah berusaha betul-betul non sewu, pasti jenang kita akan terpakai. Mohon maaf, walaupun mungkin saya di STA Muhammadiyah biasa-biasa saja, saya punya effort yang luar biasa mungkin untuk selalu belajar. Akhirnya dengan effort saya selalu ingin belajar, orang lain mengetahui, akhirnya saya punya jeneng, dan dari jeneng itu saya bisa payu kemana-mana, kan gitu ya. Terima kasih Bu Susi sudah mau menyempatkan waktunya di sini memberikan daging-daging yang mantap sekali untuk para viewer kita. Oke. Terima kasih Bu Susi. Saya bingung ya kan? Jadi stuck ya Pak? Iya, jadi stuck. Oke. Terima kasih Bu sudah. Iya, sama-sama. Sudah mampir di sini, sudah mau ngopi-ngopi dengan kami di sini. Selamat. Saya punya lagi opening closing statementnya. Closing statement, jangan lupa 2027 DKV Nusaba itu inden. Ayo. Yo, DKV, yo. SMP Gendang Santet daftar DKV Nusaba. Kayaknya akan ada banyak podcast dari Kemes ya Pak ya. Setiap hari Kamis. Dari Kemes ya. Mungkin kan akan ada orang-orang dari luar ya Pak ya. Orang-orang terkenal dari luar. Nah, mungkin nanti bisa cari anak SMP dari SMP 1 Boleh. SMP 1